Halo, berjumpa kembali dengan channel Teresia Sri Rahayu. Hari ini kita akan membahas salah satu bentuk penilaian dengan menggunakan aplikasi Android yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari model penilaian paper-based test yang seperti biasanya kita laksanakan di kelas. Namun kan sekarang sudah berlaku pembelajaran jarak jauh, sehingga diharapkan bentuk penilaian itu bisa berupa portofolio. Nah, jadi kita langsung saja kita bisa menginstal terlebih dahulu salah satu aplikasi yang akan bisa digunakan untuk menjadi suatu bentuk portofolio siswa. Aplikasinya yaitu berupa mind map ya. Ini yang sudah biasa kita buat, tetapi mungkin untuk sekarang kita lebih kepada pemakaian aplikasinya. Dan mengapa harus mind map itu sendiri? Karena mind map ini bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas dari guru dan siswa. Selain itu bisa juga mudah untuk merekam apa yang sudah dipelajari selama ini. Jadi soal-soal itu bukan berbentuk pilihan ganda, jawaban singkat, uraian, tetapi bisa berupa mind map juga untuk mengukur tingkat pemahaman dan langsung sampai kepada tingkat C6 ya. Pemahaman pengetahuannya bisa langsung dipakai untuk mencipta, yaitu mencipta sebuah peta konsep, sehingga ini sudah merupakan penilaian dalam bentuk HOTS ya, atau Higher Order Thinking Skill. Oke, langsung saja kita install terlebih dahulu aplikasi mind map-nya. Di sini ada banyak sekali, tetapi di sini saya akan menggunakan aplikasi dari MeMind ini dengan gambar seperti ini karena saya sudah menginstalnya. Tinggal dibuka. Ini adalah tampilan pertamanya ya. Oke, kita langsung saja tinggal klik tanda tambah di sini. Misalnya saya ingin mengukur pemahaman dan juga aplikasi serta tingkat kreativitas siswa saya itu untuk tema 8 ya. Tinggal klik create. Kemudian di bagian atas di sini ada banyak sekali model-modelnya yang bisa kita pilih. Saya lebih suka yang freeform ini ya. Kemudian ya, akan ada tampilan seperti ini. Ini warnanya bisa kita ubah, kita klik salah satu. Kemudian, nah, seperti ini. Ini adalah tema 8, tetapi biasanya kita itu kalau di SD terutama itu menggunakan ada tema dengan subtema. Nah, penilaian harian itu kan biasanya per subtema ya. Maka di sini saya beri keterangan subtema 1. Nah, sekarang kita lihat di buku guru itu sudah ada beberapa muatan pelajaran ya, terutama KD-KD-nya atau kompetensi dasar apa saja yang ingin diujikan. Jadi kalau saran saya, kita bisa masukkan masing-masing kompetensi dasar untuk setiap muatan pelajaran itu di setiap bagian di sini. Misalnya pertama saya ambil untuk tema 8 subtema 1 dari PPKN itu tentang karakteristik individu. Jadi saya buat di sini ya. Kemudian untuk bahasa Indonesianya ini ada tokoh cerita fiksi. Nah, jadi kita buat masing-masing satu muatan pelajaran. Lihat intinya saja. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau pakai KD-nya ya dipersilahkan juga ya, karena memang sudah tersedia di buku guru itu lengkap KD-nya, kodenya berapa, kemudian bunyi KD-nya apa. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini, lebih simple. Kemudian dari IPA itu ada hubungan gaya dan gerak. Kemudian untuk IPS-nya di situ ada jenis kegiatan ekonomi. Jadi ini mudah sekali caranya, tinggal kita sesuaikan dengan jaringan subtema yang biasa kita jadikan pedoman untuk membuat soal-soal penilaian harian ya. Kemudian SBDP-nya di sini ada tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, seperti ini. Oke, ini tinggal kita tarik saja, kita sesuaikan supaya dia bentuknya lebih bagus. Nah, ini adalah bentuk dasarnya ya, seperti ini. Maksudnya misalnya di sini dari tokoh cerita fiksi. Ini akan kita kembangkan lagi. Misalnya apa yang kita mau tanyakan kepada siswa, kita bisa membuat tambahannya ya. Misalnya kita ingin mengetahui tentang sifat-sifat tokoh atau mungkin yang lainnya, ini bisa
dibuatkan lagi ya. Oke. Oke, jadi misalnya seperti ini nih, saya perbesar dulu. Dari tokoh cerita fiksi ini saya mau membuat misalnya yang pertama sifat tokoh. Ya, tinggal kita klik di sini, kemudian sini ada tulisan child. Child ini jadi maksudnya cabangnya lagi dari ya ini satu ini ya. Nah, ini buat lagi misalnya di sini ada tokoh utama. Kemudian klik lagi di sini, saya buat tambahan. Kemudian saya buat lagi masih tentang tokoh cerita ini, ada tentang tokoh protagonis. Tokoh protagonis. Kemudian satu lagi di sini tentang tokoh antagonis. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini bisa bercabang. Kalau mau diberikan warna yang berbeda, ya tinggal dilihat dari sini kan ada color, ada warna. Ya, kita bisa membuat seperti itu. Ini juga misalnya saya buat yang ini mudah sekali ya. Jadi anak-anak juga tidak akan merasa kesulitan ya. Tinggal dibuat, disesuaikan lagi. Kemudian kalau misalnya ini ingin kita tanya kepada anak-anak, ya tinggal kita buat seperti ini, nanti mereka yang kita minta untuk melengkapi. Misalnya tadi di awal saya hanya menuliskan tema 8, subtema 1, kemudian masing-masing KD dari muatan pelajarannya saya muat, tinggal nanti cabang-cabangnya itu mereka kembangkan sendiri. Maka di situ itu bisa menjadi satu bentuk portofolio untuk anak. Misalnya pertama kali pada tema 8 subtema 1 ini, setelah 1 minggu mereka belajar, apa yang mereka pelajari, mereka bisa tuangkan lagi dalam bentuk mind map ini ya. Bentuknya pun bisa kreatif. Jadi aplikasi ini bisa sangat membantu untuk salah satu bentuk penilaian pembelajaran jarak jauh yang memang saat ini diharapkan sebagai pengganti untuk ujian. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah selesai dikerjakan oleh siswa, maka siswa bisa mengirimkannya kepada kita, kepada guru. Itu ada beberapa macam cara ya. Ini tinggal klik share. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Misalnya saya pilih dalam bentuk JPEG ini, jadi dalam bentuk gambar. Nanti ada pilihannya, kita bisa pilih yang ini. Tapi ternyata ini berbayar, jadi kita lihat yang tidak berbayar ya. Nah, kalau yang ada tanda kunci di sampingnya itu berbayar. Misalnya pakai yang large saja. Nah, di sini sudah muncul pilihan mau dikirim kemana. Misalnya pengumpulan tugasnya lewat WA, ya tinggal klik saja yang WA ini, kirim ke nomor WA di grup sekolahnya atau langsung di japri ke gurunya. Sehingga nanti gurunya tinggal membuka file itu dan melihat bagaimana perkembangan pemahaman siswa, dan bukan hanya pemahaman ya, tetapi bisa langsung kepada melihat aplikasi bahkan kreasi dari C6 itu penilaian HOTS-nya bisa pakai satu aplikasi ini. Nah, jadi sekian dulu cara untuk membuat mind map ini sebagai salah satu bentuk penilaian portofolio pengganti ujian. Semoga bermanfaat.